silaturahmi itu dua kata jadi satu kalimat. Kalau bahasa Indonesia majemuk, kalau bahasa Arab ini idopa, atau dua kata yang digabungkan menjadi satu kata. Silah dan rahim. Silah itu artinya menyambungkan, menyatukan, menghubungkan, menggabungkan, atau mengikatkan. Itu namanya silah. Makanya silah, wasola, tawasul, wasilah itu sama. Akar katanya dari silah. Sholat, makanya kenapa sholat? Menyatukan, menghubungkan suara hamba dengan Tuhan. Gitu. Ya. Jadi silah itu artinya apa? Menyatukan, menggabungkan. Silatul. Ya. Rohmi itu artinya kasih sayang, cinta, juga arti yang lain adalah nasab. Jadi kalau digabungkan, pengertian silaturahmi itu adalah menyatukan tali ikatan kasih sayang di antara kita, menyatukan yang tadinya terpisah menjadi satu. Dan hakikat silaturahmi ini disebutkan dalam sebuah maqalah, wa haqiqatu silaturahmi huwal atfu war rahim. Jadi silaturahmi itu artinya kelembutan, kasih sayang. Artinya kita semua harus saling bertemu, harus saling berkumpul dengan perkumpulan kasih sayang, bukan perkumpulan karena kebencian. Dan silaturahmi itu adalah kita bukan saling mengunjungi untuk membayar hutang gitu. Ada silaturahmi, hutang jangan ya. Ada silaturahmi. Assalamualaikum, Mas Agung ya. Tumpen kesini iya nih. Maaf lah. Jadi berduit ya. Jangan biasakan ya. Silaturahmi kurang tinggi. Jadi silaturahmi ini sangat penting karena silaturahmi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus silaturahmi itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan silaturahmi termasuk salah satu ajaran thariqah. Ya, makanya nanti kita akan bahas silaturahmi itu secara pandangan hakikatnya seperti apa. Ya. Sekarang Kang Apud, apa sih dalilnya? Emang silaturahmi ini penting, sangat penting sekali. Baik silaturahmi antara keluarga kita, saudara, terutama silaturahmi tetap seperti ini, saling berkumpul sesama sedulur TKNS, khususnya TKNS Jabotabek Majlis Taul Polri. Karena ini pertama perintah Allah Subhanahu wa taala disebutkan Al-Qur'an bahwasanya kata Allah menjadikan kita qabailan wasuruban, menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita kan di sini bersuku-suku nih, berbangsa-bangsa. Ayah dari suku Dayak jadi ayah, dari suku Jawa, suku Sunda, ya, gitu. Suku Batak, suku Sumatera, ya, dan yang lain-lainnya. Dari Jawa emas, ya, datang ke Sunda jadi akang, gitu. Datang ke Jakarta jadi abang, nah, seperti itu. Untuk saling mengenal, untuk saling bersatu, bukan untuk saling perpecahan atau saling menghinakan. Saling misalkan sikut-sikut, bukan seperti itu. Nah, Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda bahasa, beda budaya untuk bersatu seperti ini. Nah. Sekarang apakah setelah hadisnya? Hadisnya disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini hadis sahih. Jadi sabda Rasulullah SAW, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, cirinya yang pertama adalah selalu falyukrim dhaifahu. Itu artinya memuliakan tamu. Memuliakan tamu ini jangan yang sepele ya. Memuliakan tamu ini bagian daripada ciri orang yang beriman. Termasuk kalau dalam ilmu torekatnya
orang yang selalu memuliakan tamu itu termasuk salah satu yang membuat kita punya tingkatan langit. Makanya kan Bunyai sangat tinggi langitnya ya. Apalagi guru kita setiap hari membuat masakan buat tamu kan. Teman-teman yang Masya Allah udah biasa ke guru kita kan, bagaimana ya nyambut kita. Segala ada, kopi ada, teh manis ada, es, bahkan kulkas di luar kan. Nanti MSC kayak gitu, beli kulkas di depan gratis ya. Gitu Gus Agung ya, teman-teman yang punya toko ya di luar itunya. Bagus, itu nanti gratis gitu ya. Nah itu memuliakan tamu ya. Jadi kalau ada teman kita mati harus senang. Ini ada tamu ke rumah ya, sekali 2 kali kita senang ke situnya. Bisa ngomel ya, nanti ini habis di uang kita. Ya. Jadi berkah, karena tamu itu akan membawa kita, dia datangnya membawa 1000 rahmat, pulangnya membawa 1000 penyakit. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi sakit, udang jamaah MSG gitu. Nanti kan pada keluarga itu kunti, pocong, pesantren dibawa semua. Ya, iya, sama Kang Basir gitu. Jadi kalau apalagi yang paling gemuk gitu ya. Nah, dibawa nanti sama Kang Basir penyakitnya itu. Jadi yang sakitnya sembuh, yang tamunya sakit. Karena nanti bawa penyakit. Ya. Jadi makanya kita harus senang kalau ada tamu. Iya. Itu contoh, guru kita mencontohkan. Ya kalau bisa lagi kita yang belanjanya, kita yang masaknya, kita yang melayani tamu. Itu orang tua kita seperti itu. Ya. Dulu beliau waktu saya di Tuban ya seperti itu. Setiap ada tamu, beliau memuliakan dengan sebaik-baiknya, memuliakan. Makanya salah satu adab kalau kita ngeruqyah, ngobatin ke sini, itu jangan langsung diruqyah dulu. Ini mau datang, siap Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dulu. Ya. Buatin kopi dulu, seperti guru kita. Buatin kopi dulu, masakin dulu, ya biar bahan dulu, kan capek jauh-jauh kan, ke MSG jauh-jauh. Nah, udah segar, kasih es, kasih malam, kasih makan, baru tanya, Bu, apa keluhannya? Ini Mas, saya ini udah lama belum kawin-kawin. Kebetulan ini yang rugiannya belum kawin, udah sama saya aja Bu. Itu lebih asik lagi malah gitu ya. Jangan jauh-jauh. Jodoh ibu depan mata ibu sendiri. Nah, jadi muliakan dulu, muliakan tamu, harus senang. Ya. Yang kedua, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Yang berikutnya, ciri orang yang beriman, yang benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir adalah orang yang selalu menyambungkan tali ukhuwah silaturahmi. Nih kita sekarang lagi berkumpul di majlis ini sedang silaturahmi, menggabungkan, menyatukan untuk kasih sayang di sini. Makanya kita kan saling bahagia, saling senang. Itu otomatis. Walaupun kita lagi sedih, galau, ke majlis bahagia, semuanya happy. Ini sekarang kita senang di sini. Nanti pulang galau lagi. Sekarang senang, balik-balik pusing lagi ya. Makanya harus sering ke majlis. Jangan lupa tuh penyakitnya. Nah, ini kita berkumpul di sini itu membuat Allah ridho kepada kita semuanya. Rahmat Allah lagi turun. Karena dari sekian malaikat Allah ada namanya malaikat sayahin atau malaikat sayyarah. Ini tugasnya tuh setiap malam dia keliling. Mana yang hidupkan malamnya. Tugas dia itu pertama mencari orang yang selalu menghidupkan malam dengan ibadah tentunya. Yang kedua, malaikat ini mencari orang yang berkumpul seperti ini, tempat-tempat ahli zikir. Ini malaikat lagi di atas ini. Gitu. Iya, lagi di atas malaikat, alhamdulillah. Makanya jangan bubar gitu. Nanti malaikatnya pergi lagi gitu. Nah, ini lagi di atas gitu ya. Lagi lihat. Nanti kalau misalkan malaikat keliling, misalkan jam 2 malam datang, misalkan ke ya Kang Basir, lu masih tidur, dia lagi, nggak jadi deh, ke yang lain.
Masih tidur. Datang lagi ke Pak dosen pada Sebriar kan, lagi khusus, lagi duduk aja gitu sampai subuh. Itu kata istrinya, alhamdulillah sampai saya khusus dikiranya ya, padahal dia emang lagi khusus sampai subuh. Lagi ketiduran. Nah, itu malaikat sayur. Jadi malaikat itu akan berkumpul senang ke orang-orang yang sering silaturahmi di tempat zikir seperti ini, apalagi zikir toriko. Itu ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, intinya harus sering silaturahmi. Bahkan kalau kita jarang silaturahmi itu sangat bahaya untuk kita, karena uamin alamati su'il khotimah wa qati'ur rahmi. Jadi ada silaturahmi, ada qati'ur rahmi. Silaturahmi menghubungkan yang terputus, qati'ur rahmi memutuskan yang terhubung. Jadi salah satu orang yang akan meninggal secara su'ul khotimah, naudzubillah, orang yang memutuskan silaturahmi. Itu siapa aja, mau orang syariat, mau orang tarekat, mau orang umum, tadinya bersatu, pecah misalkan. Ini teman-teman kita tadinya akur, tadinya guyub, rukun, gak mau gabung lagi. Udah itu qati'ur rahmi. Makanya, jadi jangan sepelekan silaturahmi ini. Ya, ini penting gitu. Jangan kita berbuat silaturahmi, karena itu efeknya salah satu yang membuat kita meninggal su'ul khotimah. Naudzubillah. Kan meninggal bagi dua, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Ini Kang Agus pengen yang mana? Husnul atau su'ul? Alhamdulillah. Jadi kalau pengen husnul khotimah harus sering berkumpul di majelis seperti ini. Kita bersatu, karena bersatu kan teguh. Bercerai kita kawin lagi. Kan bercerai kawin lagi. Jadi bersatu insya Allah akan kuat. Karena kejahatan, keburukan itu kalau bersatu dia akan kuat. Keburukan kalau nggak bersatu akan hancur. Makanya innal haqqu yadufu bihtilafi wal iftiraqi, ya, wasyurru, gitu kan. Jadi keburukan itu dia akan kuat kalau dia bersatu. Kebaikan toriko kita nih parsalik, kebaikan jalan Allah itu akan hancur, akan lemah dengan sendirinya kalau dua hal. Pertama, selalu iftiraq, berpisah, nggak mau akur lagi. Yang keduanya yaitu selalu bermusuhan, yang selalu salah paham terus, yang selalu kita banyak masalah, selalu kita ada problem di antara kita. Nah itu, ya, itu akan hancur pelan-pelan sampai bubar, naudzubillah. Jangan sampai terjadi ini di majelis MSI itu, karena sejarah udah buktikan. Makanya historia ini guys, historia majelis kita, sejarah guru kehidupan. Banyak sebelumnya ya jatuh, tadinya ramai bubar. Tadi gara-gara nggak mau akur. Padahal apa sih manfaatnya kita ngikuti hawa nafsu kita gitu kan? Semuanya pengen buat majelis, pengen mendirikan majelis. Malah bagus kita semuanya bangun majelis asalkan tetap saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Bahkan kalau saya dirakas, saya buat cabang-cabang lagi. Yang satu kedua sampai 5, 6 saya buat. Walaupun cuma 2 orang jamaahnya, yang penting ada link-linknya, nggak masalah. Misalkan Basir buat lagi, walaupun jamaahnya cuma anak istri, nggak apa-apa gitu kan. Abu Nabi buat lagi, iya. Kalau pengen jamaahnya banyak ya nambah isinya 4 gitu kan lumayan. Jamaahnya banyak, kayak gitu. Jadi malah bagus kita, yang penting saling mendukung, saling mensupport gitu ya. Nah, jadi kita itu akan kuat kalau bersatu. Makanya makalah berkata al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu akan menghasilkan keberhasilan. Sukses itu dengan bersama. Makanya kan ini bangunan nih ya. Ini bangunan bisa berdiri kuat, kokoh karena bersatu. Split, batu, pasir, ya, air diaduk semuanya itu bersatu. Semen berdirilah seperti ini. Kuat bangunan. Karena tidak ada saling merasa saya paling tua, saya merasa paling hebat, nggak ada. Nah, makanya mereka akur. Cuma kalau misalkan pasir kemudian aduk sampai nggak mau, ya udah nggak akan berdiri bangunan. Nah, tetap semua saling mendukung.
Yang ketiga kata Rasulullah, wa man kana yu'min billah wal yaumil akhir, yaitu falyaqul khairan aw liyasmut. Yang berikutnya, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah falyaqul khairan, berkata yang baik, atau liyasmut, diam. Ini ketiga-tiganya ini salah satu daripada ajaran utama Toreko. Orang Toreko itu harus pertama, yaitu muliakan tamu. Yang kedua, orang Toreko itu harus selalu bersatu, jangan banyak masalah mulu, jangan konflik saja. Ini antara sejama sedulur kayak Korea Utara, Korea Selatan aja gitu kan, berantem mulu. Apa coba untungnya ya gitu. Suka heran gitu kan. Kan kita tujuannya kan didoyai gitu. Ngomongnya pengen do guru, tapi kebuktiannya berantem mulu, konflik terus kan. Yang tua nggak mau kalah sama yang muda, yang muda juga sama, nggak mau kalah sama yang tua, udah hancur. Ya. Nah, terus yang berikutnya tadi ini, orang Toriko harus falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik. Terutama yang udah medan, untuk usahakan kalau bicara dijaga, jangan sampai menyakiti, jangan sampai kita menghina. Ini kata-kata ini ngaruh. Ya. Kalau kita udah bertorikoh masih berkata yang buruk, masih suka membuli, saling menghina, nah itu kalau dihina bagus, tapi kalau menghina jangan. Karena kalau teman-teman dihina, misalkan Kang Agung menghina Kang Basir, nah Kang Agung ridho ikhlas, atau dipitnah malah, itu nanti Kang Agung luar biasa nangitnya gitu, Kang Basirnya. Jadi kalau mitnah nggak boleh, tapi kalau dipitnah harus seneng, dihina harus seneng. Gitu. Kang Udin misalkan dihina terus sama jamaah MSK, alhamdulillah nanti naik. Bila perlu kita fitnah gitu kan, yuk kita fitnah buat di headline-nya berita Pak Nurdin sodomi gitu kan. Itu langsung Pak Nurdin ikhlas, naik lagi set gitu. Jadi hal-hal kayak gitu aja sebetulnya sederhana gitu ya. Makanya harus senang kalau dihina sama teman, dihina, tapi jangan menghina gitu. Menghina nggak boleh, ngabully nggak boleh, tapi kalau dihina, kalau dihina harus senang. Gitu, alhamdulillah. Itu nggak aneh-aneh ya, kayak gitu-gitu aja. Ya. Makanya saya pun habis dibully terus. Apa dibulinya? Nggak pernah merokok gitu. Lah bersambut percuma, kadang nggak ngerokok, bodo amat. Gitu ya. Ya. Jadi kalau kita senang itu bagus gitu. Ini yang bahaya itu dihina tapi nggak terima, udah bahaya. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Nah sekarang kita udah tahu ya dalilnya, baik Al-Quran maupun hadisnya itu yang menerangkan betapa dahsyatnya silaturahmi. Bahkan kalau kita nggak silaturahmi termasuk itu efek bahayanya kita akan mati husnul iman. Nah sekarang kan kami udah tahu itu dalilnya tentang silaturahmi. Sekarang apa saja manfaatnya atau keutamaan silaturahmi? Baik, disebutkan dalam sebuah kitab, sebuah makalah ulama mengatakan wa fi silaturahimi aslu khisolin mahmudatin ay aslu khisolin fadilatin. Jadi di dalam silaturahmi itu mengandung 10 keutamaan. Ya. Jadi kalau orang sering silaturahmi atau rumahnya sering dikunjungi orang, itu akan dapat 10 kemuliaan atau 10 fadilah, 10 anugerah. Yang pertama, ridha Allah, akan mendapatkan ridha Allah karena setelah perintah Allah, dan Allah suka ke orang yang gemar silaturahmi seperti ini, sering kumpul seperti ini. Makanya kalau misalkan ini MSG punya cabang-cabang itu bagus, ranting-ranting lagi. Di sana kan pusat Cirebon, ini cabang, nanti buat lagi ranting-rantingnya, malah bagus. Yai seneng kalau kita nyebar, bila perlu tiap RT ada gitu. MSG 1, MSG 2, MSG 3 atau SPJ 1, SPJ 2 nggak masalah. Ya. PSJ ya, bukan SPJ, bukan SPG ya. Bukan SPG, bukan PSJ maksudnya. Itu malah bagus. Yang penting saling mendukung. Makanya nih saya termasuk ke Depok gitu kan, ke Patri. Saya bentuk mama, Patri nanti buat link apa namanya ranting-rantingnya. Jadi nanti ada yang malam misalkan
malam di sini malam minggu misalkan acara puncaknya, nanti misalkan teman-teman kalau yang buat cabang lagi, ranking lagi, jangan bentrok waktunya. Misalkan Kang Basir malam Selasa gitu, Kang Agus misalkan malam Kamis. Jadi jangan malam minggu mulu kayak ada waktu lagi aja gitu kan. Malam Senin kayak buat gitu kan, malam Jumat gitu ya. Nah baru di sini malam minggu gabung semuanya. Ini kan di sini pusatnya MSG-nya gitu. Kan sayang dibangun berjuang bareng-bareng. Ya enggak? Kan kayak Dono Kasino Indro gitu kan, dibangun gede-gede tinggalin, kan lucu. jangan kayak Dono gitu kan. Gue capek dari nol ini, udah berdiri ditinggalin. Itu namanya kabayang kayak gitu ya. Ngapain dibangun kalau mau tinggalkan ya? Dibangun itu ya buat di ini bareng-bareng. Makanya kenapa ya itu menganjurkan majelis itu dibangun dari tanah. Bukan punya rumah, bukan berarti nggak boleh. Biar kita merasakan kebersamaannya, kan terasa karena punya bersama kayak gitu. Harusnya MSG bersyukur karena dari Jabotabek yang murni dari tanah cuma MSG, dan jamaah yang paling banyak dari dulu MSG. Iya, masya Allah. Sebetulnya Yai senang seperti ini. Kalau pengen lebih membuat Yai senang lagi, kedok lagi, tetap akur, tetap buyub gitu. Amin. Itu harapan saya seperti itu. Amin. Itu luar biasa MSG itu. Ya. Makanya saya lihat lumayan tinggi-tinggi juga gitu langit-langitnya gitu ya. Ini Pak tinggi langitnya. Ini paling tinggi langit itu. Pakai ini lagi asli. Tinggi ya. Jadi kalau pengen tinggi langitnya tinggal apain aja ke atas. Gitu ya. Itu makanya tinggi ya. Dia kan simbolis gitu. Ya, alhamdulillah. Ini yang alhamdulillah sesuai dengan arahan Pak Kiai, bangun dari tanah bareng-bareng. Nanti kan semuanya masih memiliki. Ya, soalnya Jabotabek cuma di sini doang kan MSG. Jamaahnya udah alhamdulillah. Satu lagi aja MSG itu tinggal saat yang membuat saya kurang ini gitu ya. Satu nggak ada manajemen aja, gitu. Tinggal diatur aja buat tata lagi gitu. Jadi ini kalau buat negara udah sesuai standar gitu kan. Tinggal dibentuk aja presiden, perdana menteri siapa gitu kan. Dibuat menteri-menterinya, menteri perdapuran gitu kan, menteri warawiri, tinggal dibangun. Ini udah bagus gitu. Kita angkul lagi semuanya gitu ya. Makanya nanti ada beberapa PR, nanti beberapa hal yang akan saya berikan buat koordinator sama jamaah apa saja. Ya. Alhamdulillah, saya pun teratas bangun lagi majelis. Nah, apa kecil-kecilan aja, yang penting banyak kan gitu kan. Jangan kalah sama apa juga setiap cabang ada. Buatnya kita, gitu. Apa juga setiap kecamatan ada aja. Saya bingung untuk apa mana, di mana-mana ada. Itu juga buat MSG, di mana-mana ada gitu MSG. Gak apa-apa walaupun cuma 3 orang, 4 orang, yang penting yang gede MSG udah. Cabang, misalkan cabang Palembang, nggak masalah. Iya nggak? Jangan salahkan nasi padang juga setiap daerah ada gitu. Sama kita juga. Kan keren kan? Sebetulnya buat baik kita juga. Nanti kan Yai senang. Yang penting satu, buyub pada rukun udah. Tinggal 1 langkah doang MSG itu. Udah ada majlisnya, jamaahnya udah ada, bahkan paling banyak gitu kan. 1 doang, tinggal nambahin buyub doang, akur aja udah beres. Ya. Ini masalah amplop doang kayak ampun gitu. Nanti kita baik pelan-pelan ya. Terbuka. Ya, masalah amplop ya. Itu kan penyakit itu. Nanti kita bereskan ke masalah amplop ya. Makanya saya pada butuh amplop, butuh isinya ya. Atau nggak apa, PC nggak usah kasih saya amplop, transfer aja. Oke lanjut. Ya, nanti pelan-pelan. Berikan kita bersama. Pengen kan kita Idoyai. Udah kalau yang udah senang sama kita, berkah nanti ilmu kita. Amin. Dia akan hadir gitu. Amin. Itu rahasianya nanti. Makanya kan kita bahas rahasia-rahasia buat keberkahan. Buat senang guru aja. Buat senang guru, buat beli ridho. Nah ini diantaranya seperti ini. Ya senang. Paling kalau kumpul semuanya gitu. Makanya nanti ke depannya semoga terus seperti ini setiap minggunya. Makanya saya pun ya untuk membuat beliau ridho ya insya Allah saya pun siap di sini sebulan sekali seperti Jabotabek yang lainnya. Ya semoga istiqomah bareng-bareng sama bareng-bareng. Saya pun bukan siapa-siapa, bareng-bareng kita menuju ridho Yai dan ridho silsilah. Kalau Yai udah ridho maka ridho juga guru silsilah.
Gusti Sidah ridho, dan juga Rasulullah SAW ridho, dan juga mereka Jibril ridho, Allah pun ridho, segitu. Makanya kenapa kalau kita buat guru senang, naik langit kita, karena menyenangkan Rasulullah, kayak gitu aja. Atau misalkan ya saya menyenangkan anak agung gitu kan, kita buat senang aja, terus kan orang tuanya kan gitu. Nggak usah orang tuanya, anaknya kita bawa main gitu kan, kasih uang, senang kan Agung gitu. Ini usah Kang Jerry ke rumah Kang Agung, anaknya disentil, dipukul, marah juga Kang Agung. Sama kayak gitu. Jadi kalau kita menyenangkan ya menyenangkan guru silsilah gitu, menyenangkan si Abdul Qadir, menyenangkan Rasulullah, kayak gitu kan urutannya, kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita udah menyenangkan Yai Nur, sama aja nanti akan senang kayak cilik gitu. Senang kayak cilik, senang sama Kadim, senang juga si Asnawi, kayak gitu. Kalau kita membuat Yai sakit hati, kata juga kayak cilik kayak gitu. Ya. Kayak cilik sakit hati, kayak sakit hati juga sama Kadim. Terus seperti itu sampai ke Rasulullah, karena mereka darah Rasulullah kan penerus. Kita menyakiti anak Gus Agung, Sang Ujung sakit hati, terus aku sakit hati, orang tua sakit hati lagi, terus kakeknya, buyutnya sampai ke sana. Seperti itu sama ya pahamnya. Oke lanjut. Nah, insya Allah pelan-pelan gitu kan, memang proses semuanya. Tapi insya Allah bisa. MSK akan makin sukses, makin maju. Bahkan YouTuber yang maju kan MSK doang. Makanya alhamdulillah, cuman tadi ya biasa penyakitnya ada gitu kan. itu penyakit itu. Makanya penyakit itu bukan diuruk, bukan. Justru penyakit harus ada. Kalau penyakit itu nggak ada, nantinya rumah sakit bangkrut. Nah, kalau misalkan ada penyakit, ngapain Toriko? Kan Toriko untuk memperbaiki hati yang kita tadi. Toriko untuk memperbaiki masalah amplop sama gaji YouTube gitu. Memperbaiki sama Toriko gitu maksudnya. Nanti kita akan dikit-dikit dipoles ya. Artinya agar dapat tidur guru kita. Oke? Insyaallah. Itu aja. Gitu. Makanya saya dari dulu nggak mau megang duit, karena uang itu emang rusak uang itu, panas gitu. Saya nggak mau megang, pengennya pakainya doang gitu. Pakai istri aja, uang tuh pegang aja, amatnya pas pakai ada gitu. Iya. Nanti kan kita bentuk nanti bendahara, sekretaris, dewan majelis itu harus, karena kan besar, ini udah kategori besar MSK, tinggal dibuat sistem aja sama aturan. Makanya kan kenapa ada aturan dan aturan hadis, biar ketata indah hidup ini. Gitu. Alhamdulillah. Oke lanjut. Yang pertama tadi ya, kalau kita silaturahmi, manfaat yang pertamanya akan membuat Allah ridho, karena silaturahmi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah senang orang yang suka silaturahmi. Yang kedua, manfaat silaturahmi akan membuat malaikat senang juga. Itu malaikat itu senang ke orang yang suka silaturahmi. Ya. Makanya kan ya nyontohin di Safari itu kan nyontohin tuh guru kita mati-matian berjuang untuk kita. Ya yang jauh datang ke kita, ini yang dekat gak datang kan lucu gitu. Ya yang jauh-jauh datang, ini yang datang gak dekat ya sibuklah, inilah alasan aja. Ya. Sama guru kita juga punya anak, punya kesibukan. Ini yang dekat-dekat manja, sibuk gak ada kerjaan. Izin dulu lah gimana gitu ya. Gitu. Demi guru, beliau pun karena sayang sama kita murid-muridnya. Cuma kalau bisa jangan hanya pas di Safari doang ngumpul semuanya. Safari nggak ada, bubar lagi. Jangan seperti itu, insya Allah. Nanti kita pelan-pelan kata itu berarti kita masih palsu, belum ikhlas, belum tulus cinta kepada gurunya. Gitu. Kan ini kan kita juga buat majlis kan bukan perintah guru. Justru parameternya kita itu bukti cinta kepada guru buat majlis, buat perkumpulan bersatu, itu salah satu bukti cinta kepada guru. Ini sama juga amaliyah juga, jangan disangka ini sepele ya. Justru teman-teman nih merawat majlis, sering kumpul di majlis, termasuk misalkan yang suka ngampar tikar, warawiri termasuk itu termasuk naik langit beneran. Nih ya, saya akan bongkar rahasia saya. Kenapa saya juga ini sampai sekarang 20.000 lebih gitu kan? Karena saya rutin, saya kan malam Jumat dikir gabungan di kumpul semuanya jamaah rangkas. Itu saya setiap Kamis sama istri berdua terus ke pasar belanja, saya masang tikar, saya nyapuin, itu langitnya naik. Karena saya ini ambil dari kehidupan dulu.
Itu jangan anggap sepele yang ngurus majelis gitu. Ini bukan bercandaan gitu. Ya. Jadi misalkan Pak Nurdin atau Kang Jerry partiker, nyapuin tiker, warawiring, hadir sound system segala macam masa keringatnya itu akan ada saksi nanti gitu. Makanya kan gue nyentuhin kan.